Panggilannya? Ada di panel panggilannya? Ada sama-sama. Ini mana di sini? Panggilannya? Oh iya. Zidni Karima. Penny Septiani sama Deawati yang ada lagi yang disebut? Udah? Ini kita buat di fisika. Hari ini pertemuan pertama di fisika kita akan langsung masuk ya. Jadi yang pertama itu bab besaran dan besaran. Nah, kenapa sih di bab pertama ini kita harus belajar ya besaran dan satuan? Kenapa kita nggak langsung belajar hukum Newton? Kita nggak langsung belajar tentang gerak lurus dan besaran? Tapi kita mulainya dari besaran dan satuan. Nah, karena sebelum kita masuk ke materi-materi berikutnya, gerak lurus, kemudian gaya, tahan, sebagainya gitu ya. Kita perlu tahu dulu nih, apa aja sih sebenarnya besaran-besaran atau hal-hal yang akan kita ukur gitu, di fisika, yang akan kita tentukan, measure, ukuran. Nah, mungkin di SMP ada yang udah pernah belajar. Jadi besaran dan satuan, besaran itu kebagi jadi dua. Ada besaran pokok sama ada satu lagi apa? Ada yang tahu? Besaran pokok dan ada yang tahu? Nggak ada? Besaran turunan lagi. Nah, sebelum kita masuk ya, besaran itu kan sesuatu yang akan kita ukur. Fisika itu kan semua terjadi di alam semesta ini bisa kita amati, bisa kita ukur, bisa kita jelaskan kenapa sebuah fenomena itu terjadi. Nah, kenapa pada akhirnya ada
besaran-besaran ini ada ukuran-ukuran, ada nama-namanya. Ibarat kalian misalnya sini ini meja. Ini meja. Terus meja belajar juga. Depan ini juga meja. Dia sama-sama meja. Tapi dia punya nama yang berbeda. Misalnya ini meja yang depan kalian meja belajar. Terus buat makan, meja makan. Ya. Sama-sama meja, tapi dia punya nama yang berbeda. Contoh lain lagi, kita ini semua manusia ya. Sama manusia, tapi kita punya nama yang beda-beda. Kita punya nama-nama yang berbeda. Nah, begitupun di besaran dan besaran. Nanti makanya ada besaran bawah dan ada besaran. Jadi semua itu punya nama. Walaupun dia satu kategori ini satu kategori misalnya panjang. Sama-sama mengukur jarak, mengukur seberapa jauh. Tapi nanti turunan, besaran turunan ada cabang-cabang lain tuh. Ada mengukur luas, ada mengukur volume dan lain sebagainya. Jadi dia seperti sebuah nama. Nah, besaran pokok itu dia dinamakan pokok, gitu ya. Jadi bilang dia yang utama, induk. Ada 7 besaran pokok ini. Ada 7 nama besar, 7 kategori. Saya tadi meja kan, meja guru, meja makan, meja belajar. Besaran pokok ini tuh ibaratnya kayak mejanya lah. Kategorinya. Ini ada 7 kategori. Ada yang tahu apa aja? Besaran pokok. Ada yang pusing? Apa? Sama. Menurut dulu ya. Ada suhu. Ada yang tahu suhu itu apa? Pengukur. Coba aja kata. Siapa? Imbang. Jadi suhu menurut kamu apa? Besaran yang mengukur apa sih suhu itu? Kalau oke. Oh, sudah cukup. Sudah advance ya. Biasanya sudah kalor. Mau coba jelaskan kalor itu apa? Mau coba? Ya, nggak apa. Kita ambil definisi yang mudahnya dulu ya. Jadi suhu, tadi mungkin benar ukurannya perubahan kalor. Atau kita ambil definisi sederhananya, suhu itu mengukur ukuran panas atau dingin. Ya. Jadi kalian ngerasain ini bisa dingin banget. Kalau misalkan siang-siang kalian keluar listrik, panas banget ya. Kan itu sesuatu yang panas banget, itu sesuatu yang bisa kita rasakan. Tapi kita bisa mengukur. Ini sederhananya adalah ukuran panas atau dingin. Ini kita ambil definisi yang sederhana dulu. Ada apa lagi? Besaran pokok. Ada yang tahu? Berat atau massa? Massa. Yang kalian tahu apa tentang massa? Berat. Apa tadi? Ada yang menjawab? Acungkan tangan siapa namanya? Rasya. Azmi. Jadi panggilnya Azmi atau Rasya nih? Azmi. Apa masa menurut kamu?
yang dinilai gravitasi. Jadi biasanya kalian biasanya kita punya dia hampir sama dengan berat ya, padahal kan berbeda. Berat itu ukuran massa kita yang dipengaruhi oleh gravitasi. Kalau massa tadi tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi kalau yang ditunjukin di timbangan itu sebenarnya mengukur berat kita, karena kan dia mengandalkan gravitasi. Tapi displaynya bisa kita ambil massa. Jadi apa nih kira-kira yang dituliskan? Sifat fisika dari suatu benda yang mengukur sesuatu dari massa, dari materi. Apa? Gimana? Sifat fisika yang mengukur benda dari suatu materi yang ada di dalamnya. Mengukur apa? Mengukur benda dari suatu materi dalamnya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Kita lanjutin dulu ya. Yang ketiga apa? Panjang. Kalau panjang ini saran apa sih? Yang mengukur apa dia? Jarak. Jarak atau apa lagi? Apalagi selain ukuran jarak? Ini ya, bisa dibilang seberapa jauh sesuatu. Apa sih misalnya sesuatu gitu tuh? Kalau misalkan kalian ukur tinggi badan, itu juga sebenarnya masuk ke dalam besaran panjang. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita mengukur seberapa jauh sih kita kalau diukur di lantai, diukur di lantai sampai atas pagar seberapa jauh. Terus ukur panjang pintu atau panjang bangunan, berapa jauh sih di bangunan ini deh, dari ujung sini ke sana ke pintu, atau dari ujung sisi papan tulis ini sampai ke ujung sana. Jadi mengukur seberapa jauh sesuatu. Apalagi? Suhu, massa, panjang. Ada lagi yang tahu? Jumlah zat. Ada yang tahu jumlah zat itu apa? Jadi jumlah zat itu saran yang menggambarkan ukuran berapa banyak sih suatu materi itu, suatu benda itu disusun. Jadi benda itu kan disusutnya, jangan gini. Jadi misalnya kalian bayangin rumah itu kan nggak langsung jadi rumah ya kan, nggak langsung jadi rumah tiba-tiba. Tapi dia ada banyak hal yang menyusunnya. Ada fondasinya dulu, ada dinding dulu, kemudian lantainya, ada pintunya, ada atapnya, baru dia jadi sebuah rumah. Nah, jumlah zat itu bisa kalian bayangkan dia seperti bagian-bagian yang menyusun rumah
tadi, isinya, dindingnya, itunya, atapnya. Jadi ini saya bilang ukuran dari N. Banyak N. Sebanyak apa sih? Suatu benda itu tersusun oleh molekul-molekul gitu. Molekul-molekul, atom, dan lain sebagainya. Terus yang kelima, suhu, massa, panjang, jumlah zat, ada intensitas cahaya. Apa maksudnya intensitas cahaya? Ada lagi yang mau coba? Setahu kalian? Mau coba jawab lagi? Yang lain kayak gini. Awas mau coba? Ini mau coba lagi? Ada lagi yang mau coba jawab? Yang kalian tahu, yang cewek-cewek ada yang mau coba? Menurut kalian intensitas cahaya itu apa sih? Ayo sini coba. Kan tadi udah jawab. Oke, ya sederhana. Kalian kalau misalkan ganti lampu, beli lampu ini, ada nggak sih yang merhatiin berapa watt? Ada ya? Ada ya? Ada ya yang merhatiin? Terus kalian pilihnya watt yang lebih kecil atau yang lebih gede? Kenapa ya? Biar lebih terang ya. Jadi bisa dibilang intensitas cahaya itu seberapa kita kenalnya seberapa terang atau redup pancaran cahaya. Jangan salah juga. Kenapa? Udah 5 nih. Apa lagi? Kita udah punya 5 dari 7. Kita udah punya. Kalian tahu nggak sih cara ini nih? Cara mengingatnya? Ada yang punya versi ingatnya nggak? Siapa namanya? Siapa namanya? Nadifa. Gimana kamu cara ngetik gitu? Oh, jadi balik juga boleh ya? SMP di wah, berarti satu lagi apa nih? Waktu. Sama apa satu lagi? Apa satu lagi? Arus listrik. Kalau waktu ini apa? Menurut kalian? Kan kita tahu waktu itu ada 1 jam, ada hari, ada menit, ada detik, tahun. Tapi sebenarnya waktu apa?
rendahan ukuran apa sih? Ada yang mau coba? Gimana? Oh, coba aja. Durasi itu apa? Tahu ya bisa bilang seberapa lama gitu? Seberapa lama sesuatu itu terjadi? Atau berlangsung. Misalnya kita tadi belajar berapa lama? 2 jam ya? 2 jam pelajaran berapa tuh? 45 menit ya. Kita waktunya adalah 90 menit. Jadi kita belajar ini selama 90 menit. Itu waktu. Arus listrik yang terakhir. Ukuran banyaknya apa? Muatan gitu ya. Oke, jadi kita udah punya 7 besaran pokok. Kalau kamu ya, ini S, M, P, I, ya atau jiwa SMP, boleh lah, terserah. Nah, ini ada 7 besaran pokok atau 7 kategori besar yang menjadi dasar untuk pengukuran segala hal di fisika untuk menjelaskan fenomena alam. Oke, sampai sini kita masuk ke mana nih? Kita udah tahu besaran mana, mau besaran mana dulu atau kita mau bahas satuannya nih? Satuan itu apa sih? Kebalikannya besaran. Apa coba kebalikannya besaran? Satuan. Coba satuan. Jadi katanya satuan kebalikannya besaran. Jadi satuan itu apa? Ada yang tahu? Kenapa sih kita punya satuan? Misalnya mau per berat badan kita satuannya kilogram. Terus kita mau ukur tinggi badan, satuannya sentimeter. Terus apa lagi nih? Tadi ukuran, kalau misalnya pilih lampu, ada watt. Jadi satuan itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi satuan itu bisa kita bilang ya sebuah label. Label dari cara ini dari kategori ini. Dari kategori. Dia punya label untuk menandakan bahwa dia itu ternyata satuannya punya besaran suhu. Ternyata dia punya miliknya masa. Dia miliknya. Oke, kita mulai.
Satuannya apa untuk suhu? Ada yang tahu? Ya, ada Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Tapi oke, Celsius, Kelvin, Fahrenheit, dan sebagainya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa memahami kalau satu kita dalam ini itu maksudnya sama dalam menjelaskan suhu. Biasanya kita pakainya Celsius ya kalau di sini. Misalnya ini AC berapa derajat ini? 20 Celsius. Terus air mendidih di suhu berapa nih? 100 derajat Celcius. Nah, tapi di sana ada juga yang pakai sistem satuan suhunya adalah Fahrenheit. Terus gimana caranya supaya kita bisa mengerti? Konvensi, konvensi, apalagi lagi? Biar sama nih semua. Satu dunia ini punya standar yang sama. Ya, jadi akhirnya diadakan namanya satuan internasional. Sistem satuan internasional. Si satuan internasional ini, sistem internasional ini nanti digunakan sebagai standar utama gitu di seluruh dunia. Supaya apa? Supaya kita bisa dibilang supaya kita bisa memahami maksud satu sama lain. Kan tadi kita di sini kita punya Celsius, di luar ada Kelvin, tapi biar bisa sama paham selain dengan konvensi ada Celsius, Fahrenheit dan sebaliknya. Itu kan agak pusing ya. Kita pakainya. Ada yang tahu kalau internasionalnya apa? Suhu? SI gitu ya, Satuan Internasional Kelvin. Terus lanjut, massa, Satuan Internasionalnya apa? Sebelum ke Satuan Internasional, satuannya apa aja tuh massa yang kalian tahu? Kilogram. Ya banyak ya. Supaya universal, supaya satu dunia itu bisa kita pakai satuan SI-nya adalah kilogram. Terus panjang sentimeter, feet, inch, apalagi satuan panjang yang kalian tahu? Kilometer, milimeter, dan teman-temannya. Tapi di SI supaya sama ini, kita pakainya apa? Ada yang tahu? Kita pakainya meter. Kita pakainya meter. Terus jumlah zat. Biasanya apa yang kalian tahu? Ini ya. Mol. Terus intensitas cahaya. Tidak ada yang sebut lumen. Tapi dia pakainya yang biasa kita tahu itu dia pakainya kandela. Terus waktu. Waktu satuannya apa aja? Ya, hari, menit, jam, detik, tahun, bulan, dekade, abad. Tapi standar yang dipakai apa? Apa? Sekon. Sekon itu apa coba arti? Detik. Jadi sekon atau detik sama aja. Satu lagi yang terakhir, arus listrik.
Per. Per. Oke. Itu. Mau dicatat dulu ini? So dikasih waktu untuk dicatat. Mencatat. Oke, kita udah bahas nih. Kita udah kenalan sama beberapa, sama 7 ya. 7 besaran, 7 besaran pokok. Kategori yang bisa menjelaskan karakteristik dari alam semesta, dari sebuah fenomena. Tadi setelah besaran pokok ada apa lagi? Ada yang namanya besaran tidak pokok. Ya, besaran turunan ya. Ada yang namanya besaran turunan. Ada yang tahu besaran turunan itu apa? Belum tahu. Gabungan. Oke. Turunan dari besaran pokok, iya benar. Terus tadi ada yang bilang, ada yang menyebutkan ini. Dia gabungan dari beberapa besaran. Gabungan dari beberapa besaran pokok. Ya, jadi misalnya kalian kan tadi besaran pokok itu cuma ada 7 ya. Cuma ada suku, masa, panjang, zat, ya, terus sama ring. Nah, kalau misalkan kalian gabungin nih lewat sebuah hitungan, lewat sebuah rumus, itu dia akan menghasilkan besaran turunan. Jadi dia nanti punya satuan yang berbeda juga. Misalnya kita punya persegi. Kita punya persegi yang dia panjang sisinya, satuan panjang apa? Meter. Dia punya panjang sisinya meter ya. Sisi satu lagi juga sama, panjangnya meter. Boleh baca, tapi nggak. Yang penting kita fokus di dia punya panjangnya adalah meter. Misalnya terus kita pengen cari tahu luas, kita pengen cari tahu sebesar apa sih area di dalam kotak itu. Gimana caranya kita mau cari tahu luas, seberapa tahu area di dalam itu sebesar apa? Ini gimana caranya kita cari tahu luas? Sisi kali lipat atau sisi kali sisi? Sisi kali sisi. Kenapa sisi kali sisi? Kalau misalkan sisi kali lipat apa? Keliling ya. Sisi kali lipat keliling. Kita muter dari sini misalnya. Maju, belok,
balik lagi. Tapi yang kita mau tahu itu luasnya, itu besar area di dalamnya. Di sisi kali ini. Nah, coba perhatikan ini. Tadi kan kita tahu bahwa panjang sisinya adalah 1 meter. Kita di sini ya. Berarti kalau sisi kali ini jadi gimana? 1 meter kali 1 meter ya. Jadi berapa ini? Satunya? Meter kuadrat. Kok bisa meter kuadrat? Kenapa bisa akhirnya meter kuadrat ini? Karena ini ya, meter dikali meter. Meternya itu satuan dari besaran pokok panjang. Kalian lihat ya, ini kan satuan dari besaran pokok panjang. Ini juga ya, satuan dari besaran pokok panjang. Hasil satuannya adalah meter kuadrat. Yang mana ini? Ini kelihatan nggak ablak? Yang ini. Ini adalah satuan besaran turunan. Ini dia gabungan dari ini ya, gabungan dari beberapa besaran pokok ya, gabungan dari 2 besaran pokok panjang. Besaran turunannya yang mana? Kan ini tadi meter kuadrat satuan besaran turunan. Kalau besaran turunannya yang mana? Yang luas. Ini namanya besaran turunan. Dia besaran selain besaran pokoknya selama kalian dengan 7 ini ya. Itu besaran pokok. Kalau di luar itu besaran turunan. Jadi kalian kalau misalkan dari ketemu misalnya energi kinetik, energi mekanik, terus daya, usaha, energi dan sebagainya, itu masuknya ke besaran turunan. Selama besaran-besaran yang kalian temukan itu di luar ini, di luar SMP jiwa, itu dia masuknya ke kategori besaran turunan. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini masih peran awal saja.
Yang sebelah sini bisa dia bos. Boleh ya? Jadi kita tadi tahu ada 7 besaran pokok, masa, panjang, jumlah zat, apalagi besaran pokok tadi, intensitas cahaya, waktu, dan arus listrik. Tadi suhu satuannya apa? SI-nya? Kelvin. Terus massa tadi apa? Kilogram. Panjang? Meter. Jumlah zat? Mol. Intensitas cahaya? Terus waktu? Sekon. Arus listrik? Ampere. Ada satu lagi bagian dari besaran dan satuan. Teman kita satu lagi. Ada yang namanya dimensi. Ada yang namanya dimensi. Jadi dimensi itu apa ya? Gimana ya? Mungkin sederhananya dia kategori juga ya. Kategori yang diukur gitu. Kalau besaran kan dia kategori sifat basisnya.
sifat fisiknya. Kalau dimensi itu dia kategori dari besaran. Itu mungkin dia mau nggak apa ya? Nggak selalu. Mungkin kedengarannya agak sama dengan besaran, tapi sebenarnya beda banget ya. Kategori dasar boleh kalian. Nanti di next pertemuan ibu akan coba ulang kalian. Nah, setiap dari besaran pokok, setiap dari besaran ini nggak hanya memiliki sisi, tapi ada juga dimensi atau ya dari kategori besarnya lagi yang termasuk ke setiap besaran. Kita coba lihat, jangan dari dulu, kita dari masa. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya masa apa? Nah, dimensi ini setiap besar, dia punya lambangnya masing-masing. Ini kita ambil dimensinya adalah M, dimensinya ada rumus singkatnya. Terus panjang, ada yang tahu bahasa Inggrisnya apa? Length. Dimensi untuk panjang adalah L. Jumlah zat, ini biasanya N. Ini tambahan aja. Intensitas cahaya itu kalau kita waktu itu adalah T time. Kalau kecil di sini theta tapi sebenarnya theta bukan T. Terus ini ampere itu ampere arus listrik itu I. Jadi dia punya kategori besar. Ini tadi udah kategori yang menjelaskan sifat fisiknya ya. Menjelaskan tadi misalnya tinggi, berat, terang gelap, atau lama singkat, berapa waktunya. Nah, dimensi itu dia kategori yang lebih besar. Nah, sama seperti di besaran turunan, kita juga bisa menentukan besaran turunan satuan turunan ini itu sebenarnya dia masuk ke dalam kategori yang mana nih? Kan tadi dia datangnya dari besaran panjang, besaran panjang. Kalau besaran panjang kita tahunya dia dimensinya adalah L. Di sini kita juga bisa lihat dimensinya. Kan tadi dua itu adalah dikali ya. Kalau maksudnya meter kali meter. Nah, sekarang kita tahu kalau panjang itu punya
dimensinya adalah L. Ini juga. Berarti kalau misalkan dia meter kuadrat untuk besaran turunan luas ini dia punya dimensi L pangkat 2. Nah, yang mau ibu coba lihat, tadi kita dapatnya adalah dari luas sekian. Yang punya dimensinya adalah sekitar data. Sekarang kita coba lihat bentuk yang lain. Contoh yang lain, segitiga. Dia punya panjang garis, punya garis, dia punya tadi cara dari luas ini gimana? Luas segigi. Sisi kali sisi. Kalau luas segitiga alas kali tinggi per 2 ya atas kali alas kali tinggi. Nah, coba lihat nih ya. Di persegi, oke kita punya sisi kali sisi. Di segitiga sebenarnya kalau kalian lihat alas dan tinggi ini kan sebenarnya sisinya juga ya, sisi bawah segitiga sama sisi sampingnya segitiga. Jadi sebenarnya ini juga sama-sama sisi kali sisi yang pilih bedanya 2 radius tengah. Oke, coba kita lihat lagi tadi sisi kali sisi. Kalau misalkan saya punya sisi alasnya itu 1 meter, tingginya juga 1 meter. Jadi di sini saya bisa tulisnya juga ya. Ya kan? Berarti jadi tuh satuannya sama-sama apa? Satuannya sama-sama meter kuadrat. Sama-sama dengan ini. Intinya kita coba tes definisi. Tadi kan luasnya dia sama-sama besaran turunan. Sama-sama besaran turunan. Sama-sama besaran turunan yang sama-sama terdiri dari 2 besaran koma panjang. Kalau dari biru luasnya beda. Luas persegi masing-masing luas di tengah ada setengahnya. Tapi dia sama punya satuan meter kuadrat. Di sini kita bisa lihat. Ini kita bacanya di satuannya ya. Kita lihat meternya yang sama. Meter tadi satuan dari besaran apa? Panjang. Besaran panjang. Besaran koma panjang dia punya dimensi apa? L. Ini dikali L. Jadi ya meter kuadrat punya dimensi apa? L. Pangkat iya kuadrat. Coba lihat kesamaan ini sama ini. Padahal dia punya rumus yang berbeda. Jadi gak masalah kalau misalkan dia punya rumus yang berbeda. Tapi mereka sama-sama datangnya dari
besaran dan luas, sama-sama ukur besar area gitu ya. Dia sama-sama punya dimensi yang sama juga. Dia punya dimensi yang sama juga kan, padahal secara lurus beda, tapi dia sama-sama ukur luas. Kalau panas itu jadi kan kalau jumlah itu kan jumlah terus kalau waktu itu seberapa lama kalau nggak saya lupa itu kalau panas itu Kalau panas itu ini apa? Oke, jadi gini, coba bayangin, pernah ini nggak? Sendok di derajat samping. Nah, itu kan ujungnya dong ya, tapi kalian bisa ngerasain kan ujungnya saja lagi. Nah itu kan berarti sebenarnya ada sesuatu ya, sesuatu yang merakit, ada sesuatu yang bergerak. Nah, mungkin nanti bisa kita jelasin secara detail. Ini apa namanya singkatnya dulu. Berarti dari yang sederhana tadi kita bisa ngerasain panas di ujung lainnya. Itu ada sesuatu yang bergerak kan? Nah si sesuatu yang bergerak itu yang kita ukur sebagai panas. Mungkin untuk bahasan lebih lanjutnya apa ya? Molekul. Ada molekul, ada pergerakan molekul panas ini. Tapi bukan berarti sendoknya yang bergerak. Itu ya, itu paling untuk sekarang. Gimana? Bisa nangkep nggak? Bisa? Ya nggak apa, nanti kita coba bahas lagi. Tapi kurang lebih gambarannya seperti itu. Ada sesuatu yang bergerak. Panas dulu. Gitu. Oke. Sampai sini. Kita coba misalnya apa lagi ya? Kita contoh lain deh. Kita contoh lagi. Ada yang tahu dari kinetik rumusnya? Nggak pernah dengar? Ini contoh ya, ini contoh aja deh. Dari kinetik. Jadi energi itu nanti di semester depan ini akan ketemu sama setengah energi kuadrat. Terus ada lagi energi potensial. Ini kita tahunya sebagai MLGH. Ini contoh aja. Kita coba satu-satu ya, satu beres. M P kuadrat itu kan sebenarnya M kali P kali P ya. Masa kali kuadrat kali A. Nah, masa dimensinya apa sih? Masa, coba secara masa dia punya dimensi apa? M. Terus, oke jangan dulu deh, si lanjut saja. Satuan dulu, satuannya masa apa? Kilogram. Terus satuan kecepatan apa? Meter per second. Meter per second. Ini juga ya. Terus kita coba lihat ini. Sekarang masa kita punya satuan kilogram. Dimensinya apa? Kategorinya M. Terus ini beda ya. Ini M yang di sini, ini M massa, ini M-nya satuan. Beda ya. Ini 4 besar, ini massa satuan. So, berarti sekarang M-nya ini
meter per second kan ini. Meter tuh satuan dari apa sih? Satuan dari apa? Besaran? Panjang? Punya? Dimensinya? L. Kalau second? Second tuh satuan dari apa? Waktu. Dia punya dimensi T. Ini juga berarti ya. Berarti sekarang si satuan energi kinetik punya dimensi apa sekarang? M, L, yang kedua ini bisa dihapus? Boleh. Yang kedua kita coba lihat di percepatan apa nih itu? Gravitasi. Ini tinggi ya. Ini kita coba lihat lagi. Satuannya massa tadi apa? Satuannya massa? Kilogram. Terus satuannya percepatan. Ada yang tahu nggak? Ya, meter per second kuadrat. Untuk asal usulnya, ini nanti kita akan ketemu di kinematika Bernoulli. Kenapa sih bisa percepatan itu meter per second kuadrat? Ya, sama tinggi. Seandainya tinggi, oke, tinggi itu mengukur apa? Panjang ya. Jadi dia kategorinya ini besaran umum aja. Satuannya apa? M. Terus kita lihat tadi dimensi yang dimiliki oleh massa apa? M besar. Terus M ini apa coba? Meter ya tadi ya. Dia punya dimensi apa? L. Terus S-nya dari besaran waktu, dimensinya T. Berat. Terus kali L. Ini jadi gimana? Jadi kita punya apa nih? Kita punya M, kita punya L, kita punya T. Coba bandingin sama ini. Ini kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Coba ya. Apa kesamaannya? Apanya yang sama? Dimensinya sama, kategori gedenya sama ya ternyata dia. Padahal rumusnya beda. Padahal yang satu energi kinetik mas setengah mv kuadrat, yang satu energi potensial kali G. Sama kayak tadi luas persegi sama luas segitiga, kita cara mengetahuinya beda. Tapi dia punya dimensi yang sama, dia punya kategori besar yang sama-sama. Kalau yang ini luas persegi dan luas segitiga itu dia sama-sama membahas atau mengukur luas. Kalau ini
Ini sama-sama bagian dari energi. Makanya definisinya sama-sama bagian dari energi. Apalagi? Boleh ini juga Bu, lebih dijelasin kayak ada dimensi secara definisi kayak gitu. Jadi dicoba ya. Kalau misalkan masih kurang jelas kita review di minggu depan, gitu ya. Nah, jadi tadi ada besaran, satuan dan dimensi. Besaran itu yang kalian tangkap tadi apa? Sesuatu yang diukur ya. Sesuatu yang diukur. Nah, kalau satuan itu dia tadi labelnya capnya. Kalau dimensi itu ibu bisa bilangnya dia kategori. Jadi di bayangan gue dalam kategori ini kayak dia kayak bercabang gitu loh. Itu nanti muncul besaran, sama satuan. Kelompok besarnya dimensi itu. Kalau besaran tuh kayak kelompok kecilnya. Kalau satuan itu kayak nama kelompoknya. Itu mungkin kalau sederhana ya bisa disampaikan. Nanti di minggu depan kita akan coba ulas lagi ya di dalam tentang besaran satuan dan dimensi di dalam. Kira-kira kebayang nggak? Sedikit kebayang. Ya, insya Allah di pertemuan berikutnya di minggu depan kita masih di besaran dan satuan, tapi kita akan coba mengulik lagi ditulis. Nah sekarang kita masih yang kenalan dulu. Tapi yang kalian kenal dulu ada ini, ada berbagai macam besaran, ada satuan-satuannya, ada dimensinya, terus ada sebuah kesamaan yang didapat. Ada lagi yang mau ditanya? Kira-kira untuk pertemuan berikutnya kalian punya pertanyaan apa sih? Yang pengen coba dikulik bersama. Bebas mau seputar materinya atau yang lain. Seputar materi dulu deh. Belum ada ya, kalau belum ada. Jadi nanti kita bahas lagi di minggu depan ya, secara lebih mendetail. Udah nyatet ya? Kamu ngantuk? Mau dicatat dulu ini? Sekarang? Mau dicatat dulu? Apa? Oh, ini.
belajar tentang besaran dan satuan. Tapi nanti setelahnya, insya Allah kita akan belajar tentang vektor. Ya, pertama, pada dasarnya vektoral itu dia masuk ke sebuah besaran juga, tapi dia beda, bukan besaran yang seperti ini. Karena masuk ke besaran ini. Jadi ada namanya besaran besar dan besaran vektor. Itu definisinya beda. Tapi dia bukan besaran seperti besaran dan satuan di sini. Tuh. Kemudian nanti setelah besaran vektor itu nanti kita akan belajar tentang kinematika gerak lurus. Ada yang masih ingat gak kayak GLB gitu? Pak, ya nanti kita akan ketemu sama GLB. Terus nanti ketemu juga sama gerak parabola. Seputar gerak sebenarnya, seputar gerak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada pertanyaan buat minggu depan? Itu nanti dibaca di bab vektor ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan apa? Mungkin segitu dulu temuan kita hari ini. Mungkin ngomongin kalau nggak ada yang mau ditanyakan dan udah selesai semuanya, kalau gitu kita tutup saja gitu yang hari ini. Terima kasih karena mohon maaf atas segala kekurangannya ya, segala kekurangan dari segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sekar. Apa dah? Gua mau ikut ah. Ngapain coba jalan jauh-jauh?